Itulah detik-detik mengharukan bagi Ibunda Roger Danuarta, Eeng Wiratmaja, yang sejak anaknya resmi menjadi tersangka kasus narkoba pada bulan Februari lalu, nyaris tak pernah absen menemani Roger yang hampir 2 bulan mendekam di Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dengan menahan pilu, Eeng pun menyaksikan bagaimana anaknya menaiki mobil tahanan yang akan membawanya ke Lembaga Permasyarakatan Cipinang. Bahkan tak rela jika anak terkasihnya itu akan berada di LP yang menjadi momok banyak orang, ia pun ikut mengantarkan kepindahan Roger Danuarta. Ayo, dulu, sambil ngobrol di sini. Ya, karena ada rasa ketakutan nggak sih? Enggak, Roger gila. Ya, Roger harus bisa memulai beradaptasi lagi. Aku cuma bilang, Mama ikutin kamu sampai ke LP. Aku mengantar. Itu bentuk supportan. Ya, aku harap aku di sana, aku juga bisa. Ya, dia udah tahu kali ya seharusnya gimana ya. Dijebloskannya Roger ke LP kelas 1 yang banyak dihindari oleh para pelaku tindak kriminal ini bukan tidak mungkin membuat posisi Roger semakin terjepit. Terlebih pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah memastikan jika pihaknya akan segera membuat surat dakwaan yang akan memuat pasal yang telah disangkakan pada Roger dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Bahkan dari hasil pemeriksaan diketahui jika Roger aktif menggunakan barang haram jenis narkotika 6 bulan terakhir ini. Lantas, benarkah jika Roger akan menghabisi sisa waktunya itu di dalam penjara? Semua, ya, dengar ya. Hari ini aku dilimpahkan ke kejaksaan, lalu untuk akan dititipkan ke rutan Cipinang sampai nanti menunggu proses persidangan di Pengadilan Jakarta Timur. Gimana nih mungkin? Pastinya nanti harus ada adaptasi baru lagi. Ya semoga semuanya berjalan dengan lancar. Minta doanya aja semuanya. Proses dari penyidikan sudah selesai, diserahkan kepada jaksa penuntut umum itu sekarang. Kemudian oleh jaksa penuntut umum untuk dari kejaksaan kita titipkan di rutan Cipinang seperti prosedur layaknya. Jadi prosesnya gini, nanti ini ditahan 20 hari, kita persiapkan surat dakwaan beserta administrasinya. Dalam waktu dekat segera kita limpahkan ke pengadilan. Kini bayangan Roger untuk duduk di kursi pesakitan makin dekat dan makin menjauhkan harapannya untuk bisa menjalani perawatan di pusat rehabilitasi. Bahkan kondisi Roger yang kemarin dianggap tidak sehat oleh kuasa hukumnya tidak mengurangi langkah pihak kejaksaan untuk tetap memindahkan Roger ke LP Cipinang. Keinginan aku masih tetap yaitu untuk rehabilitasi. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Minta dukungan dan doanya. Juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan dan media yang sudah mendukung selama ini maupun yang tidak. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Minta doanya. Ini kan ada proses hukum. Kami sendiri juga akan mengajukan nanti permohonan rehabilitasi. Karena apa? Dalam surat keputusan bersama tentang penyalahguna itu bisa, artinya di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan itu bisa diajukan rehabilitasi. Dan saya kira Roger sangat layak untuk diajukan rehabilitasi. Tim JPU itu Bu Clara dan Pak Rudi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tentang tindak pidana yang dilakukannya. Jadi meliputi di mana dia beli, di mana dia maki, apalah alat yang digunakan, barang buktinya apa aja. Kemudian setelah dipilih tersangka, kemudian diperiksa juga
yang namanya barang bukti. Jadi barang bukti ada narkotika jenis kutau atau heroin, STNK, terus paper ya, paper kertas, insulin, jarum suntik, tas tempat ini, plastik tempat sisa ini narkoba, dan 1 unit mobil milik tersangka. Sejak tertangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Kayu Putih Tengah, Jakarta Timur pada 17 Februari lalu, Roger memang tak bisa lari jika dirinya berteman dengan barang haram tersebut. Bahkan ia juga tak bisa mengelak saat barang bukti berupa putau hingga jarum suntik masih tertancap di tangan kanannya. Bahkan saat polisi menemukan Roger di dalam mobil warna putih miliknya, Roger tengah dalam keadaan overdosis. Lalu benarkah jika kuatnya pengaruh obat haram ini kabarnya sempat membuat Roger mengalami sakau saat berada di dalam tahanan Polsek Pulau Gadung dengan cara memukul tembok dengan tangannya? Dan benarkah sebelum kepindahannya ke LP Cipinang kemarin, Roger juga sempat melakukan lagi aksi pemukulannya ke tembok hingga melukai tangannya? Itu aja, kayaknya itu bukan hal yang penting, nanti aja. Mungkin ada pengaruh sedikit, tapi kalau dibilang sakau berat enggak, tapi ada pengaruh obat-obatan itu hingga dia sedikit gelisah dan akhirnya ada tangannya dipukulan ke tembok. Oh, kalau itu saya tidak tahu untuk kejadian pastinya kapan, karena itu kan masih di saat penahanan di penyidik di polisi. Seperti itu. Tapi bukan hari ini ya Bu? Bukan. Ya, kekesalan sebenarnya sih nggak ada kali ya. Mungkin inilah saat-saatnya dia untuk yang namanya tadi di polsek, dia harus pindah ke sana. Mungkin itu gejolak yang harus dia lampiaskan dengan adanya sakitnya tangan. Perang dingin antara Daus Mini dengan Yunita Lestari tak bisa dihindari. Dan apa yang membuat Daus mendapat dukungan penuh dari para sahabatnya untuk bercerai dengan Yunita?